Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita bersua kembali di Paraikat malam hari ini dan kita akan berbicara terkait dengan bagaimana menakar wajah demokrasi Sulsel dalam kaitan dengan Indeks Demokrasi Indonesia. Pasca reformasi, kata demokrasi menjadi hal yang penting karena ini menjadi kesepakatan bersama dalam melihat berbagai perubahan. Pertanyaan sekarang setelah 15 tahun reformasi, sampai titik mana kualitas demokrasi kita? Kita terbelah pada apakah demokrasi secara substansial atau prosedural, dan apakah wajah demokrasi yang kita jalankan selama ini sudah memberi efek bagi masyarakat terkait dengan kesejahteraan. Tentu banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul, sehingga melihat ada kaitan ukurannya. Apakah dan bagaimanakah Indeks Demokrasi Indonesia yang di-breakdown ke Indeks Demokrasi di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Malam hari ini kita akan berbicara masalah ini dan 3 narasumber sudah saya undang untuk kita bahas lebih jauh. Saya mengundang langsung Bapak Dr. Syarif Hidayat, ini Dewan Ahli Pusat Indeks Demokrasi Indonesia dan juga peneliti utama di LIPI. Kemudian kami juga mengundang Profesor Hamka Naping, Dekan Fakultas Sospol Unhas, Pak Nursam Salam, Kepala Statistik Provinsi Sulawesi Selatan juga hadir bersama kita. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Terima kasih bersama kita. Nanti akan kita kaji lebih jauh apa itu indeks demokrasi dan apakah berguna ngukur-ngukur seperti ini. Nah, itu yang kita. Tapi kita lihat dulu pengantar perbincangan kita malam hari ini. Reformasi 15 tahun yang silam telah memberikan banyak warna perubahan dalam kehidupan kebangsaan yang dijalani. Perubahan sistem pemilu secara langsung otonomi daerah yang memberikan kewenangan besar pada pemerintah daerah serta partisipasi publik yang dijamin dalam konstitusi. Tujuan bersama dalam asas demokrasi juga memberikan perubahan di tingkat masyarakat sehingga diperlukan sebuah parameter analisis asesmen demokrasi. Hal ini penting dilakukan untuk melihat dan menakar sejauh mana proses demokrasi yang dicapai, apakah mengalami kemajuan ataukah malah terjadi kemunduran. Selain itu, pencapaian demokrasi yang berkualitas adalah proses perbaikan yang tiada henti, sehingga beberapa praktik demokrasi yang menyimpang dapat segera dilakukan perubahan. Dan yang terpenting, apakah pelembagaan demokrasi yang dijalankan mampu memberikan manfaat dan kesejahteraan masyarakat. Dalam menakar perkembangan demokrasi, diperkenalkan Indeks Demokrasi Indonesia yang mengukur kebebasan sipil, hak politik, serta institusi demokrasi. Ketiga hal inilah yang menjadi parameter capaian indeks demokrasi di setiap daerah. Secara umum, capaian indeks demokrasi dalam aspek kebebasan sipil di Sulsel mencapai angka 80,97 atau lebih tinggi dibandingkan indeks nasional yang mencapai 80,79. Takaran indeks demokrasi yang dijalankan menjadi penting untuk elaborasi rancangan program kerja jangka panjang agar aspek kebebasan sipil, hak politik, serta institusi demokrasi dapat dikembangkan seiring pelaksanaan pembangunan daerah. Ya, itu pengantar perbincangan kita malam hari ini. Ada 3 elemen penting dalam mengukur indeks demokrasi. Ada kebebasan sipil, kemudian juga hak politik, dan pelembagaan institusi demokrasi. Tapi Pak Syarif, apa pentingnya sih mengukur hal seperti ini? Ya, seperti tadi sudah dijelaskan di dalam pengantar, bahwa kita sudah melakukan reformasi selama 15 tahun ini. Pertanyaannya adalah seberapa jauh kemajuan demokrasi itu telah kita capai selama 15 tahun. Apakah kita maju, jalan di tempat, atau justru cenderung mundur. Ya. Nah, untuk bisa mengetahui itu tentunya perlu ada ukuran-ukuran. Nah, selama ini kita sudah punya ukuran-ukuran itu, tapi lebih bersifat kualitatif. Itu dilakukan oleh berbagai lembaga yang berkompeten dan itu juga penting. Ya. Namun untuk sebuah kebijakan, untuk melakukan sebuah kebijakan dalam rangka mendorong demokrasi ini, ya tentu juga kita butuh perangkat berikutnya, yaitu ukuran-ukuran yang lebih bersifat kuantitatif gitu dan lebih terukur. Nah, sehingga nanti dikombinasikan antara ukuran yang kuantitatif dengan yang kualitatif ini, ya dengan demikian maka diharapkan akan bisa memberi informasi untuk kajian-kajian yang lebih dalam berikutnya dan juga bisa dijadikan rujukan dalam rangka untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dalam rangka mendorong agar demokrasi yang tadinya lebih bersifat prosedural seperti dalam pengantar tadi bisa kita dorong baik secara cepat atau secara berlahan tapi pasti menuju yang lebih substantif. Nah, disitulah pentingnya hadir Indeks Demokrasi Indonesia ini sebagai bagian dari ukuran-ukuran yang bersifat kuantitatif tadi. Tapi ini kan bukan
eksak yang 1 tambah 1 2, 3 tambah 4 7 dan lain sebagainya, dan parameternya luar biasa banyaknya. Akhirnya kalau diukur seperti itu kan yang keluar angka-angka persentase. Bagaimana refleksi angka itu di situasi sebenarnya? Ya, indeks sebagaimana hakikatnya dia hanya merupakan indikator, hanya mengindikasikan. Jadi mengindikasikan seperti gambaran mobil, ya. Indeks itu seperti gambaran indikasi bensin yang ada di dashboard. Ya, bisa saja indikasi bensin itu menyatakan full, tapi belum tentu di tank bensin kita full. Nah, bisa juga setengah atau mendekati titik nol, tapi belum tentu juga kalau kita periksa betul di tank bensin dia adalah setengah atau mendekati nol. Nah, begitu juga indeks demokrasi, dia hanya mencoba memberikan indikasi tentang potret perkembangan demokrasi di masing-masing provinsi. Nah, jadi dia tidak pernah akan bisa memberikan gambaran persis seperti yang terjadi. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh indeksnya yang indeks yang baik adalah dia tidak memberikan gambaran yang lebih bagus dari objek aslinya, tidak juga memberikan gambaran yang lebih jelek dari objek aslinya, tetapi dia memberikan gambaran yang paling mendekati objeknya. Nah, untuk itulah maka penting betul disaring dan dikaji, diseleksi mulai dari aspek variabel sampai ke indikator-indikatornya. Nah, tadi sudah disebut ada 3 aspek yang diukur. Ini adalah aspek kebebasan sipil, hak politik, dan kelembagaan atau institusi demokrasi. Pertimbangannya apa? Karena dalam 3 aspek inilah dapat disebut secara teoritis ekspresi demokrasi itu dalam bentuk 3 itu. Demokrasi baru akan terlihat dan bisa dilihat, dirasakan, dan diukur apabila dia sudah terwujud dalam bentuk adanya kebebasan sipil, terwujud dalam bentuk adanya hak-hak politik, misalnya dengan adanya pemilu. Nah, itu kan ada penyalur hak politik, dan terwujud dalam bentuk kelembagaan politik, ada partai politik, ada kantornya, ada partainya, ada pengurusnya, ada DPRD, ada kantornya, ada anggota dewannya, ada ormas, dan seterusnya. Nah, itulah pertimbangan-pertimbangan mengapa kemudian 3 aspek itu diukur. Nah, dari 3 aspek ini kemudian diturunkan ke dalam 12 variabel. Nah, dari 12 variabel diturunkan ke dalam 28 indikator. Nah, 28 indikator inilah yang dikumpulkan setiap tahun datanya, yang kemudian nanti akan mendapatkan skor indikator. Nah, dari skor indikator akan menghasilkan indeks variabel, ada 12 variabel, dan kemudian dari indeks 12 variabel ini akan menghasilkan indeks dari aspek, dan dari aspek akan menghasilkan indeks secara keseluruhan. Jadi itu keluar angka-angka. Nah, bagaimana mengumpulkan datanya? Itu ada 4 metode. Yang pertama dengan review media. Jadi diambil ada 1 sampel media massa di setiap daerah. Nah, itu direview mulai dari Januari sampai dengan Desember setiap tahunnya. Nah, inilah tugas teman-teman dari BPS di setiap provinsi, betapa mereka harus setiap hari menongkrongi media massa atau koran yang menjadi sampel itu dan mencari 28 indikator itu pada setiap koran terbit setiap hari dari Januari titik 2 Januari, karena 1 libur biasanya, dari 2 Januari sampai 31 Desember. Nah, itu baru 1 metode. Nah, setelah itu juga dikombinasi dengan metode kedua, mengumpulkan dokumen. Nah, itu dikumpulkanlah dokumen-dokumen objektif dari berbagai lembaga, instansi maupun individu yang berkompeten. Nah, metode yang ketiganya dilakukanlah FGD. Nah, disitulah diundang berbagai stakeholder di setiap provinsi. Itu ada 13 kriteria, mulai dari teman-teman dari CSO, teman mahasiswa, ormas, tokoh masyarakat, dari LSM, kemudian dari semua pelaku-pelaku demokrasi, termasuk kepolisian, penegak hukum, dan seterusnya. Nah, kemudian itu yang ketiga. Yang keempatnya masih kita lakukan lebih jauh dengan wawancara. Nah, kombinasi dari 4 metode inilah menghasilkan data-data yang kemudian dia nanti akan mendukung 28 indikator itu. Jadi 28 indikator itu direviewkan, dicari data objektifnya, di FGD-kan, dan juga diwawancarakan. Jadi keluarlah angka apakah ini jauh dari rata-rata nasional atau masih perlu perbaikan. Tapi Prof, saya ingin dapat kajian secara akademik, apakah misalnya 3 parameter dan beberapa ukuran-ukuran lainnya itu sudah menjadi representasi penting dalam demokrasi, sehingga ketika diadakan indeks seperti itulah wajah dan kualifikasi yang kita dapatkan. Iya, jadi seperti tadi dikatakan bahwa memang 3 indikator itu sebenarnya tidak bisa dipahami bahwa dia bisa mengcover secara total kondisi demokrasi di suatu wilayah. Katakan umpamanya tadi berkembang di dalam diskusi bahwa
model demokrasi Indonesia itu adalah demokrasi Pancasila. Ya. Nah, Pancasila itu di dalam silanya termuat 5 sila. Nah, kelihatan alat ukur demokrasi yang dikembangkan oleh ID ini hanya meliputi yang pertama kebebasan sipil, kemudian hak politik, kemudian yang berkaitan dengan kelembagaan politik. Ya. Ada dimensi-dimensi lain yang katakan umpamanya yang berkaitan dengan ekspresi nilai-nilai budaya yang ada di suatu wilayah tertentu yang mencerminkan tingkat demokrasi itu tidak tercover. Nah, kita kembali lagi untuk mengatakan oke, kalau itu tidak bisa tercover di dalam sebuah indeks yang disusun dengan penyederhanaan seperti ini, maka mungkin harus disandingkan dengan bentuk indeks-indeks lain, gitu, indeks lain yang mengcover aspek lain untuk kemudian kita tiba pada sebuah sosok demokrasi yang utuh di suatu wilayah tertentu itu. Itu saya kira penting dilakukan. Itu apakah dengan karena kita memang sepakat bahwa demokrasi kita demokrasi Pancasila dan bukan demokrasi yang lain, jangan-jangan adopsi hanya 3 ini seolah-olah yang terkesan di publik, jangan-jangan ini demokrasi liberal dari negeri anta beranta yang tidak pas dengan kita, sehingga membuat ID ini, indeks demokrasi kita, jangan-jangan salah tempat kalau ukurannya seperti itu. Bisa seperti itu, Bro? Iya, karena memang ukuran yang ditetapkan ini sifatnya universal. Ya, lebih bersifat universal. Sehingga saya kira ID tidak boleh menutup mata untuk mengatakan bahwa hanya ini indeks yang harus, ini indikator yang harus diukur. ID harus terbuka untuk menerima indikator-indikator lain yang lebih bersifat spesifik dalam satu wilayah tertentu untuk kemudian dijadikan dasar pertimbangan untuk mengatakan oh begini tingkat perkembangan demokrasi di suatu wilayah tertentu. Kan gitu. Itu baru fair, itu baru adil. Itu baru adil.